Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari ketidakberdayaan dirinya atas dosa. Dan ia datang, memohon pertolongan dan menerima Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di dalam hidupnya. Maka dia menjadi orang yang berbahagia, penuh dengan sukacita, karena keselamatan yang kekal dianugerahkan kepadanya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita sangat bersyukur untuk perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena jikalau Tuhan Yesus datang mencari orang benar, maka kita semua akan binasa. Dari sini kita mengerti bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan karena belas kasihan dan anugerah Tuhan semata-mata di dalam Kristus bagi kita. Namun bagaimana setelah kita sudah menjadi orang percaya, yakni orang yang sudah diselamatkan? Apakah keselamatan itu juga berdasarkan perbuatan kita? Tentu tidak sama sekali. Karena jika demikian, maka tidak seorang pun di antara kita yang akan diselamatkan. Orang percaya dapat saja jatuh bangun di dalam menjalankan kehidupan yang kudus dan benar. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh putus asa, atau kita tidak boleh memelihara keinginan daging kita. Melainkan kita perlu dan harus bersandar Roh Kudus, dan perlu memiliki tekad menghidupi keselamatan kita sebagaimana seharusnya sebagai orang yang telah diselamatkan, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Semua itu kita bisa hidupi karena Tuhan, Dia menolong kita. Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-24. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda, yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia menerima penglihatan dari Tuhan, yaitu ada 2 keranjang buah ara. Keranjang yang satu berisi buah ara yang baik, dan keranjang yang satu buah ara yang buruk.
Lalu Tuhan memberikan pengertian dari penglihatan itu. Ternyata tidak semua orang Yehuda itu adalah buah ara yang buruk, meskipun semua mereka telah terlibat di dalam dosa yang sama. Bukankah sebuah penyataan yang berbeda dengan cara pikir kita? Saudara, memang rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan pikir kita. Disitulah saudara, kita harus terus merenungkan firman Tuhan, agar kita dapat mengenal Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan mendidik dan mendisiplin kita adalah untuk membangun iman kita dan membangun kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda, yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka, aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam mereka, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini mencelikkan mata rohani kita, yaitu bagaimana Tuhan menilai. Saudara, penilaian Tuhan berbeda dengan cara menilai kita. Saudara, bangsa Yehuda mengalami disiplin oleh Tuhan, suatu disiplin yang keras. Dan itulah Nabi Yeremia sampaikan kepada umat Tuhan. Tetapi apakah mereka mendengar? Saudara, mereka berpikir Nabi Yeremia itu pro kepada Babel, sehingga Nabi Yeremia dianggap sebagai orang-orang yang tidak setia kepada bangsanya. Tetapi Nabi Yeremia sedang menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda. Saudara, tidak mudah ketika umat Tuhan mendengar kabar yang buruk. Tetapi saudara, apa yang Tuhan katakan hari ini, Tuhan memberitahukan kepada umat Tuhan, bahwa ketika mereka mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, maka mereka ini adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Mereka memang dibuang ke tanah Kasdim, tapi mata Tuhan terarah kepada mereka untuk kebaikan mereka. Mereka rela didisiplin oleh Tuhan, meskipun pada waktu pendisiplinan bukanlah waktu yang nyaman karena mereka dibuang ke tanah Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin di dalam kehidupan kita mau dididik oleh Tuhan. Kita mau didisiplin oleh Tuhan, meskipun mungkin masa-masa itu masa yang sulit. Namun jangan lupa apa yang Tuhan katakan dari firman Tuhan ini. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Sudah bisa bayangkan, mereka dibuang jauh dari tanah perjanjian ke tanah asing. Tetapi Tuhan ada beserta dengan mereka. Saudara, mungkin dalam didikan Tuhan, disiplin Tuhan, kita mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Tetapi ingatlah, mata Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun jikalau kita tidak mau mentaati Tuhan, maka kita mengalami apa yang disebut sebagai kota yang tidak berbenteng, yaitu rentan kepada bencana dan kehancuran. Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan mendidik kita, janganlah kita tawar hati. Tapi juga, janganlah kita menganggap remeh didikan Tuhan. Tetapi kita melekat kepada Dia, percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia. Karena Dia yang mendidik, Dia yang mendisiplin,
Dia juga yang menggembalakan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan berkenan kepada kita orang percaya yang rela bertobat. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang menganggap dirinya benar dan tidak pernah mau bertobat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim." Ayat yang ketujuh, "Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati." Saudara, inilah isi hati Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang mau bertobat. Yaitu saudara-saudara orang-orang yang mengalami pencelikan rohani. Setelah dia mendengar firman Tuhan, mendengar penyataan Tuhan, maka dia berbalik dan dia datang menghampiri Tuhan dengan rendah hati, percaya, dan mohon pertolongan Tuhan. Saudara, itulah orang-orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu, saudara, tidak bersandar lagi kepada kekuatan dirinya sendiri. Tidak lagi bersandar kepada perbuatan-perbuatannya. Tidak lagi bersandar kepada kemampuannya melakukan ritual-ritual. Tetapi sepenuhnya dia bersandar kepada kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam Kristus kepada kita. Saudara, itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda. Saudara, mereka semua berbuat dosa, tetapi ada keranjang yang berisi buah ara yang baik. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang rela melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak mudah. Dan mereka dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda. Tetapi keranjang dengan buah ara yang jelek, yang tidak dapat dimakan, itu adalah orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka dengan keras kepala tetap akan tinggal di tanah Yehuda, dan Tuhan menghukum mereka, dan mereka binasa. Karena mereka merasa diri benar, mereka tidak mau melakukan akan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara, ingatlah, firman Tuhan adalah demi kebaikan kita. Meskipun ketika kita berpikir ada bagian firman Tuhan yang sulit, yang tidak gampang bagi kita. Tetapi ingatlah, memang rancangan Tuhan itu dengan rancangan kita bagai langit dan bumi yang begitu jauh. Disitulah kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena iman itulah kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi keranjang yang berisi buah ara yang baik. Yaitu kita adalah orang-orang percaya yang rela bertobat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Tuhan tolong supaya apa yang menjadi penilaian-Mu itulah yang kami mengerti untuk kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Berkati firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.